أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد معاشر muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menjalankan salat subuh berjamaah dan duduk sejenak memperdalam, menggali ilmu syar'i yang dengannya mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin yang poin yang ke-36 tentang menghibur diri atau refreshing. Begitu juga poin yang berikutnya qira'atut tashih wad dabt. Penuntut ilmu itu hendaknya memiliki hilyah, perhiasan yang dengannya dia selalu membaca untuk mengkoreksi dan untuk mengakuratkan hafalannya. Begitu juga poin yang berikutnya yang ke-38, jardul mutawwalat, membaca buku-buku yang tebal, buku-buku yang berjilid-jilid. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan pada poin yang ke-39, yaitu husnus su'al. Husnus su'al artinya adalah bertanya kepada guru, bertanya kepada ustadz dengan pertanyaan yang baik, bertanya dengan adab. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan di sini, kata beliau, iltazim adab al-mubahatsah min husnis su'al falistima' fasihhatul faham lil jawab. Beliau mengatakan penuntut ilmu hendaknya memiliki perhiasan yang selalu menghiasi dirinya berupa mengkaji ilmu dengan bertanya
dengan cara yang baik. Husnus su'al, bertanya dengan cara yang baik. Setelah bertanya, apa yang dilakukannya? Falistima. Kemudian dia mendengarkan pertanyaan itu. Dia dengarkan, dia pahami. Fasihhatul faham juga perlu. Ketika dia mendengarkan jawaban dari guru atau dari ustadz, maka dia harus pahami jawaban itu dengan pemahaman yang benar. Terkadang kita banyak mendapati saudara-saudara kita ketika bertanya kepada guru, kepada kiai, kepada ustadznya, hanya sekedar pertanyaan formalitas, karena nggak ada lagi yang mau bertanya. Lalu kemudian dia mencoba untuk mengangkat tangan, bukan karena ingin memperdalami pemahamannya terhadap ilmu yang disampaikan, bukan karena dia butuh terhadap pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan itu, akan tetapi karena memang tidak ada lagi yang bertanya. Lalu kemudian dia mengangkat tangan, sehingga setelah dia bertanya, dia biasa-biasa aja. Kadang sehabis dia bertanya, dia melontarkan pertanyaan, setelah itu dia ngobrol dengan teman di sebelahnya. Itu tidak boleh, tidak beradab. Tatkala ustadznya mendengarkan pertanyaannya dengan baik, dengan khidmat, setelah selesai bertanya, mencoba ustadz atau guru tersebut ingin menjawab, tapi dalam kondisi yang bertanya tadi ngobrol dengan teman sebelahnya. Ini tidak beradab. Karena seorang ketika dia bertanya, maka dia harus falistima, dengarkan jawaban dari ustadz tersebut. Setelah dia mendengarkan dengan pendengaran yang begitu membutuhkan konsentrasi, fasihatul faham juga perlu, sehingga nanti akan datanglah cara memahami apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut dengan pemahaman yang benar. Wa iyyaka idza hasala al-jawab an taqul, dan kata beliau di sini, wa iyyaka, hindari, hati-hati, jangan sampai terjadi pada dirimu ketika jawaban itu telah engkau dapatkan dari seorang ustadz, lalu kau berucap, lakinna syekh fulanan qala li kadza. Ustadz, itu syekh fulan atau ustadz fulan pernah berkata, pernah menjawab permasalahan yang sama, kok berbeda dengan jawaban ustadz. Ini ungkapan seperti ini tidak boleh diucapkan oleh seorang murid. Ketika ustadz itu mencoba menjawab, lalu ternyata jawaban itu tidak sesuai, tidak sama dengan jawaban ustadz yang lain. Lalu di depan ustadz itu dia mengatakan, ustadz, tapi ustadz fulan itu bukan seperti itu jawabannya. Ustadz fulan itu mengatakannya tidak boleh, ustadz mengatakan boleh. Ini kata beliau tidak beradab. Au qala kadza fa hadza wahnun fil adab, dan ini adalah kelemahan penuntut ilmu di dalam adab ketika bertanya. Wa darbun li ahli ilmi ba'dhum bi ba'din, dan ini seakan-akan ingin membenturkan antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Fahdhar hadza, hati-hati, jangan melakukan hal yang seperti ini ketika bertanya. Wa in kunta la budda fa'ilan, akan tetapi jika engkau ingin melakukan hal yang sama, maka ucapkanlah dengan ucapan yang tegas, yang jelas. Katakan, ma ra'yuka fi fatwa bikadza. Ustadz, bagaimana pandangan engkau, bagaimana pandangan antum Ustadz dengan fatwa yang mengatakan begini-begini. Tidak perlu disebutkan ustadznya, tidak perlu disebutkan ustadznya. Mungkin kita mendapatkan satu permasalahan, kita dengar dari ustadz fulan, dan suatu informasi yang kita dengarkan itu, ini suatu hal yang masih mengganjal bagi kita, belum terlalu jelas. Nah, kita ingin mempertegas permasalahan ini, kita tanyakan kepada ustadz yang lain. Nah, ketika kita bertanya kepada ustadz yang lain ini, tidak perlu menyebutkan nama ustadznya, langsung to the point, bertanya pada ustadz itu, ustadz, bagaimana pandangan antum, bagaimana pendapat antum dengan fatwa yang mengatakan begini, atau ada ustadz yang berfatwa mengatakan begini. Cukup seperti itu, tidak perlu disebutkan nama ustadznya. Karena apa yang dilakukan
ketika menyebutkan nama Ustadz Fulan, bertanya dengan Ustadz Fulan, ini seakan-akan ingin membenturkan antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan yang lainnya. Ini tidak beradab ketika bertanya seperti ini. Makanya para ulama menyebutkan termasuk adab yang terpenting dimiliki oleh para penuntut ilmu tatkala duduk di majelis ilmi dan ketika dia bertanya, maka jangan sekali-kali membuka pertanyaan untuk mendebat. Dia bertanya kepada ustadznya, tapi setelah dijawab oleh ustadznya, dia mengatakan, kalau begini-begini gimana Ustaz? Dijawab lagi oleh ustadznya, oh ini nggak boleh. Tapi kalau nanti dia begini Ustaz, seakan-akan dia ingin mendebat ustadznya. Ini juga tidak beradab. Dia harus tanyakan dengan pertanyaan yang apabila sudah dijawab oleh ustadz itu, sudah tidak ada lagi seakan-akan seperti berbalas pantun. Ustadznya menjawab, nanti dia bantah lagi. Kalau begini Ustadz, kalau begitu Ustadz. Ini tidak boleh kata para ulama. Begitu juga jangan sampai seorang itu bertanya permasalahan-permasalahan yang hayalan atau sesuatu yang belum terjadi. Itu tidak perlu ditanyakan. Bahkan ada seorang syekh ketika dia ditanya, yang bertanya itu bukan orang sembarangan. Yang bertanya itu adalah seorang raja. Bertanya kepada seorang ulama. Dia tuliskan sepucuk surat. Di antara isi surat tersebut dia bertanya. Di dalam hadis ada yang menyebutkan bahwa di akhirat itu memiliki 2 daun timbangan. Ada 2 daun timbangan. Timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Maka dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang memiliki timbangan amal solehnya yang lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada pada kehidupan yang disukai, yaitu surga. Tapi siapa yang memiliki timbangan amalnya, amalan keburukannya lebih berat, timbangan amalan solehnya lebih ringan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, muncullah suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang ulama. Dia bertanya tentang daun timbangan itu apakah terbuat dari emas? Lalu dijawab oleh syekh tersebut, min husnil islamil mar'i la tarkuhu la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini pertanyaan gak ada manfaatnya. Kenapa dia harus bertanya daun timbangan yang akan menimbang amal soleh atau amal keburukan seseorang itu terbuat dari apa? Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak perlu ditanyakan. Ini pertanyaan yang dia menghayal, membayangkan seperti apa, lalu muncullah pertanyaan. Ini tidak boleh kata para ulama. Atau bertanya suatu pertanyaan yang belum terjadi, belum ada orang terjadi, satu pun belum pernah terjadi. Luang lingkupnya misalnya di Indonesia ini belum pernah terjadi. Muncullah pertanyaan itu. Dan ini tidak boleh kata para ulama, tidak beradab kalau itu ditanyakan. Apa misalnya pertanyaan yang terlontarkan dari seseorang yang itu belum pernah terjadi dari nenek moyang kita sampai sekarang. Misalnya, Ustaz, kalau nanti saya naik ke bulan, atau siapalah orang yang naik ke bulan, ketika dia ingin sholat, dia menghadapnya kemana? Menghadapnya kemana? Kiblatnya kalau di bulan kan beda dengan di bumi. Kiblat di bumi ya di Ka'bah, di Mekah berarti. Kalau nanti dia ke bulan, dia sholatnya gimana? Dan ini pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak boleh dilontarkan kepada seorang ustadz, seorang syekh, seorang alim. Kenapa? Karena pertanyaan itu belum terjadi. Makanya ketika ada suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang ustadz, pernah terjadi hal yang sama juga. Ustadz itu bertanya, ini pertanyaan sudah pernah terjadi atau belum? Dia jawab, belum. Kalau misalnya terjadi ustadz, kalau misalnya, ya terjadi dulu kata ustadznya. Baru nanti datang ke sini tanyakan kepada saya.
Saking kesalnya ustadz tersebut. Jadi bertanya kepada seorang ustadz sesuatu yang belum terjadi, mungkin ya sulit untuk terjadi, hampir dikatakan mustahil terjadi pertanyaan-pertanyaan itu, atau dia menghayal pertanyaan hayalan. Jadi dia menghayal nanti 50 tahun ke depan ini pasti teknologi akan lebih canggih lagi. Nah, ketika dia membayangkan teknologi itu akan lebih canggih lagi, akan muncullah permasalahan A dalam beragama, akan muncullah permasalahan ini. Nah, dia akan muncul. Dia yang menghayal, akan muncul. Lalu hayalannya itu dia tanyakan kepada ustadznya. Pertanyaan seperti ini kata para ulama tidak dibolehkan, karena ini salah satu bentuk penuntut ilmu yang kurang beradab di dalam bertanya. Begitu juga ketika seorang ingin bertanya kepada seorang ustadznya, perhatikan keadaan dan kondisi gurunya. Kadang ada seorang penuntut ilmu yang dia pengennya ketika bertanya kepada ustadz langsung dijawab oleh ustadz itu. Dan tidak sedikit sebagian penuntut ilmu yang kecewa dengan ustadz ketika dia mengirimkan pesan, ternyata pesan itu lama dijawab. Banyak yang kecewa seperti itu. Ini pertama, apa yang dilakukannya tidak beradab. Kenapa? Karena dia sudah suuzon. Kenapa sih ustadz ini udah sekian jam saya kirim pesan, sejam, 2 jam, 3 jam, belum ada jawaban dari ustadz. Dia tidak melihat kondisi ustadznya seperti apa ketika bertanya. Dia pengennya ketika pesannya masuk ke dalam handphone ustadznya, seketika itu dijawab tuh pesan dia gitu. Dijawab pertanyaannya. Ini tidak memperhatikan kondisi dan keadaan ustadznya. Ustadznya juga punya banyak kegiatan, banyak hal yang harus diselesaikan, juga punya pekerjaan dan seterusnya. Dia harus tahu kondisi ustadznya, kapan waktu istirahatnya, kapan ustadz itu punya waktu luang. Begitu juga kadang saking tidak pahamnya seorang penuntut ilmu melihat kondisi ustadznya sedang makan pun ditanyain gitu. Ini juga kurang beradab kata para ulama. Ustadznya sedang makan, sedang megang piring, sedang di depannya itu piring dan megang sendok. Ya biasalah kalau ustadz kan pasti ada yang mendampingi, yang menemani. Nah, kurang beradab kalau di saat yang seperti itu ustadznya ditanyakan permasalahan-permasalahan agama. Gimana ustadznya mau menjawab sedangkan beliau mau makan gitu. Ini kurang beradab kata para ulama. Jadi kita ketika bertanya kepada ustadz, kita juga harus tahu kondisi ustadznya. Ini ustadz seperti apa sekarang? Ini ustadz sedang sibuk. Mungkin ustadznya, kita harus berhusnuzon ketika kita ingin bertanya melalui pesan singkat yang kita kirimkan kepada seorang ustadz, lalu ustadz itu menjawabnya ya telat sejam 2 jam, mungkin ada yang sehari 2 hari. Karena pesan yang masuk ke dalam HP seorang ustadz itu bukan hanya pesan kita, banyak pesan orang-orang yang masuk juga, sehingga pesan kita tadi jadi turun ke bawah, nggak sempat kebaca sama ustadznya. Harusnya kan begitu kita berhusnuzan kepada seorang ustadz tersebut. Jangan sampai ada bisikan-bisikan yang tidak baik, lalu bisikan itu kita aminkan. Wah, memang iya ustadz tersebut sombong. Dulu kalau belum masih terkenal, masuk pesan saya langsung dijawab. Masuk pesan saya langsung jawab. Sekarang karena mungkin sudah banyak jadwalnya ke sana ke sini dan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lain, sudah kibar dia kalau bahasa kitanya, kalau dia sudah menjadi ustadz kibar, pesan kita itu udah nggak dibaca sekarang gitu. Kalau dijawab pun 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya. Nah, ini hati-hati. Ini suuzon terhadap seorang ustadz hanya karena pertanyaan kita atau pesan kita kurang cepat direspon oleh seorang ustadz tersebut. Makanya Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan terkait dengan poin ini, kata beliau, idza jalasta ila alim fasal tafaqquhan la ta'annutan.
Kalau kalian sedang duduk bersama seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai misalnya, duduk di sisinya, di dekatnya, fasal, maka tanyakanlah satu pertanyaan, satu persoalan, tafakkuhan dalam bentuk tafakkuh. Tafakkuh itu untuk memperdalami ilmu yang kita kaji. Ada suatu ilmu yang kita kurang paham. Nah, kita ingin menegaskan lagi pemahaman kita supaya kita tidak salah paham. Kita bertanya dalam rangka untuk menegaskan lagi agar kita tidak salah paham. Ini boleh. La ta'annutan. Jangan bertanya kepada ustadz yang sifatnya ngeyel, kata beliau. Ngeyel atau seperti menentang jawaban seorang ustadz tersebut. Dan ini hampir mirip apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa memerintahkan orang Yahudi ketika itu untuk menyembelih seekor sapi betina, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengatakan, usianya berapa? Ditanya kepada Nabi Musa, usia sapi yang ingin kami potong itu berapa? Dijawab oleh Nabi Musa, usianya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Ditanya lagi, bertanya lagi, lihat. Ini pertanyaannya ini bentuknya ngeyel sebenarnya. Tapi pada akhirnya itu akan memberatkan diri sendiri gitu. Lalu ditanya, warnanya seperti apa? Sapinya warna apa? Disebut lagi, sapinya berwarna kuning tua. Ditanya lagi, apakah sapinya itu sudah pernah digunakan untuk untuk membajak, untuk bertanam? Apakah sapi itu sudah dipekerjakan atau memang sapi yang belum dipekerjakan sama sekali? Lihat, pertanyaan-pertanyaan muncul, setelah dijawab muncul lagi pertanyaan berikut, dijawab lagi, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Harusnya ketika Nabi Musa mengatakan, udah kalian cari sapi, potong sapi betina. Ketika dia mendengarkan perintah itu, langsung dia cari sapi, dia potong sapi tersebut, selesai urusannya. Sungguh dia telah menunaikan apa yang diminta oleh Nabi Musa. Tapi karena dia ngeyel, terus bertanya, akhirnya sulit mendapatkan sapi itu. Sapi dengan apa yang disebutkan, jawaban yang disebutkan oleh Nabi Musa atas pertanyaan orang-orang Yahudi ini. Begitu juga kita sebagai penuntut ilmu, jangan sampai kita ada kemiripan sifat dengan orang-orang Yahudi terdahulu kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai guru mereka. Kadang banyak penuntut ilmu seperti itu. Pernah dulu ketika kita belajar bersama dengan seorang syekh misalnya, kita dulu kalau udah ustadznya atau syekhnya ngomong, besok kalian hafalin ya 10 hadis. Udah, kita nggak pernah lagi nanya, Ustadz, hadisnya hadis yang mana? Hadisnya yang panjang atau yang pendek? Yang riwayat Bukhari, Muslim atau bebas apa aja? Jangan bertanya seperti itu, jangan. Kalau udah saya mengatakan, ustadznya mengatakan, pertemuan yang berikutnya setiap orang harus menghafal 10 hadis. Udah, tidak ada yang bertanya. Muridnya itu jangan bertanya apapun. Kenapa? Kalau dia bertanya, itu akan memberatkan. Jawaban itu pasti akan memberatkan yang lain. Padahal yang bertanya 1 orang, 2 orang. Karena 1-2 orang ini bertanya, lalu dijawab oleh ustadz tersebut dengan jawaban yang akan memberatkan yang lain yang tidak bertanya. Ini kan yang lain juga akan merasa kecewa gitu. Hanya karena 1-2 orang yang bertanya tadi, tapi itu akan memberatkan yang lain. Nah, oleh karenanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penuntut ilmu, ketika ada apa yang disampaikan oleh ustadz, apa yang diminta oleh ustadz, apa yang diperintahkan oleh seorang ustadz tersebut, jangan ditanya lagi. Jangan ditanya seperti apa, bagaimana ukurannya, tidak perlu. Kita melihatlah bagaimana kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau udah minta pada sahabatnya, kerjakan ini ya, laksanakan ini ya, ambil sana ya, ambil itu ya, udah langsung dilaksanakan.
Enggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelahnya gitu. Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan perkataan beliau. Kata beliau, wa qala aidan, beliau pun mengatakan, walil ilmi sittu maratib. Ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jadi ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah husnus su'al. Bertanya kepada seorang guru dengan pertanyaan yang baik. Nah, ketika ini sudah kita lakukan, kita sudah bertanya dengan pertanyaan ini, sepertinya pertanyaannya sudah kita gunakan dengan gaya bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Nah, lalu akan muncullah tingkatan yang kedua. Ketika kita ingin mengambil informasi ilmu dari seorang ustadz itu, selain kita bertanya, maka yang kedua yang kita lakukan adalah husnul insat wal istima'. Dengarkan jawaban ustadz tersebut dengan konsentrasi. Baru kemudian ada tahapan yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, husnul faham. Jadi pahami dengan pemahaman yang baik dari apa yang dijawab oleh ustadz tersebut. Jangan sampai kita salah paham. Harusnya ustadz itu mengatakan ini tidak boleh, karena ustadz itu menjawabnya dengan panjang lebar. Tapi pada intinya jawaban itu tidak boleh. Pada intinya jawaban itu tidak boleh. Karena kita salah dalam memahami apa yang dijawab oleh ustadz tersebut, kita menganggap itu adalah perkara yang boleh. Ini kan bahaya. Apa akibatnya? Akibatnya fatal. Dia melakukan suatu perbuatan yang sudah jelas-jelas diharamkan, tidak dibolehkan di dalam syariat, hanya karena kesalahan dia dalam memahami jawaban dari seorang ustadz tersebut, akibatnya menjadi fatal. Kemudian tingkatan yang keempat, al-hifzu, dihafalin. Apa yang dijawab oleh ustadz itu dihafal. Minimal kalau ustadz tadi menyebutkan ada 2, 3, 4 dalil dari jawabannya tersebut, mengatakan tidak boleh karena Rasul mengatakan begini, begini, begini. Nah, minimal satu hadis, satu dalil yang menguatkan pendapat yang dijawab oleh satu tidak boleh misalnya. Mana argumentasinya? Argumentasinya 1, 2, 3. Hafalin satu saja. Enggak hafal bahasa Arabnya, hafalkan makna teks bahasa Indonesianya aja. Maknanya saja, tidak mesti harus persis seperti itu terjemahannya, enggak mesti. Maknanya saja, maknanya kira-kira makna hadisnya itu dalam bahasa Indonesia begini. Hafalkan. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah at-ta'lim. Ajarkan. Ta'lim, diajarkan. Diberikan informasi itu, ketika kita mendapatkan informasi itu, kita sebarkan lagi informasi itu kepada minimal kepada keluarga kita. Baru kemudian yang keenam, tingkatan yang keenam adalah samaratuhu, buah daripada pertanyaan kita. Apa buahnya? Kita bertanya kepada ustadz tadi. Jangan sampai pertanyaan kita itu hanya pertanyaan yang tadi formalitas doang, nggak ada buahnya dari pertanyaan itu. Makanya tingkatan yang keenam, buah daripada pertanyaan itu adalah al-amalu, kita amalkan. Baik, ini poin yang ke-39. Baik, kita masuk kepada adab yang berikutnya, yaitu poin yang ke-40. Poin ke-40, al-munazaratu bila mumaratin. Kita berdiskusi. Jadi adab penuntut ilmu atau perhiasan yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah munazarah. Munazarah ini diskusi. Diskusi itu bukan debat ya. Bukan debat kusir, bukan. Karena disebutkan, ditegaskan bila mumaratin. Jadi diskusi yang tidak menimbulkan perdebatan kusir. Karena ada perbedaan kata para ulama antara munazarah dengan mumarah. Munazarah ini diskusi yang memang landasannya itu untuk saling menasihati. Kita mendapati teman kita, saudara kita, dia melakukan suatu hal yang keliru. Tapi dia menganggap itu bukan hal keliru. Nah, mulailah kita masuknya kita
bukan untuk menghukumi saudara kita yang tadi sedang jatuh kepada kekeliruan, bukan. Itu kadang kesalahan kita. Kesalahan kita di dalam mengingkari kemungkaran yang terjadi di depan kita, yang barangkali saudara kita nggak paham dan nggak tahu bahwa itu kemungkaran. Kita datang langsung to the point kepada saudara kita. Apa yang kau lakukan ini? Ini suatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini tidak boleh. Ini tempatnya neraka kalau terus-terusan dilakukan. Ini kan seperti menghukumi. Barangkali dia belum tahu, belum paham. Kita masuk di sana mulai dengan munazarah tadi. Diskusi dulu, tanyakan dulu. Ini perkara apa ini? Ini ibadah apa? Ini ritual apa yang kamu lakukan? Oh, ritual ini begini, begini, begini. Masuklah diskusi kita. Memang ada contohnya. Apakah hadis yang memerintahkan atau mungkin ada ungkapan-ungkapan para ulama yang menjelaskan hadis-hadis tersebut? Harusnya diskusi seperti itu. Nah, ketika berjalannya diskusi, lalu kemudian terjadilah debat kusir di situ, sepertinya dia tidak terima dengan diskusi kita tadi. Terus dia mencari pembelaan untuk membantah diskusi kita tadi. Apa yang kita ungkapkan, apa yang sudah kita jelaskan, dibantah lagi sama dia, dibantah lagi sama dia. Hanya sekedar pembelaan terhadap apa yang dia lakukan. Oh, kita udah tahu, udah paham ini. Ini kayaknya dia mau ngajak debat kita. Hentikan. Jangan lanjutkan debat itu. Ini termasuk adab penuntut ilmu. Jadi jangan langsung menghakimi, memvonis apa yang dilakukan oleh saudara kita sebelum kita ajak dulu dia berdiskusi. Nah, ketika kita mengajaknya diskusi, lalu kemudian kita melihat, wah sepertinya diskusinya udah mulai panas. Diskusinya nggak akan ada ujungnya ini. Udah kita stop saja. Karena itu sudah disebut dengan debat kusir. Nah, kata beliau di sini, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, penuntut ilmu dia harus menghiasi dirinya dengan sifat munazarah tadi, suka berdiskusi, ajak orang berdiskusi, ustadznya diajak berdiskusi, boleh, tapi berdebat tidak. Nah, kita akan bacakan di sini penjelasan beliau. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan di sini, iyyaka wal mumarah, hindarilah oleh kalian debat kusir, fa innaha niqmah, karena debat kusir itu adalah musibah. Dan terjadi. Betapa banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita, yang dia menolak satu kebenaran itu karena kita mendebatnya. Karena kita mendebatnya. Debat itu, kata para ulama, itu adalah suatu musibah yang harusnya dihindari. Ammal munadhara fil haq, adapun diskusi untuk mencari kebenaran, fa innaha ni'mah, maka sesungguhnya inilah kenikmatan. Silahkan dilanjutkan kalau memang diskusi itu berjalan dengan baik. Idzal munadhara al-haqq fiha izharul haqq 'ala al-batil, karena munadharah ini fungsinya adalah untuk menampakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Warrajih 'alal marjuh, diskusi itu tujuannya adalah ingin menjelaskan ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang marjuh. Mana yang ingin kita pilih nih? Ini pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang lemah. Itu fungsi dari diskusi itu. Misalnya kita mendapati satu saudara kita melakukan suatu ritual tertentu. Kita katakan, iya itu memang ada pendapat ulamanya memang. Kita jelaskan seperti itu, diskusi seperti itu. Ada ulama, dan itu tidak bisa diingkari memang. Cuma apa yang diucapkan oleh ulama tersebut, pendapat atau yang difatwakan oleh ulama tersebut, ini pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat itu adalah pendapat ulama ABC yang merupakan mayoritas dari ulama gitu. Itu fungsi daripada munazarah itu, diskusi. Kita ingin menampakkan, ingin menjelaskan, ini loh pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini gitu. Pendapat yang saat ini yang engkau pegang itu pendapat yang lemah. Ini munazarah namanya. Lalu kemudian fahiya mabniyatun 'alal munasaha wal hilmi wa nashrul ilmi. Jadi munazarah itu murni dibangun di atas munasahah. Kita ingin saling menasihati. Bukan karena ingin membenci saudara kita, bukan. Bukan karena ingin membenci ustadz kita, tapi karena kita ingin menasihati. Ini teman kita, saudara kita.
sedang melakukan suatu kesalahan. Nah, kita ingin masuk berdiskusi di sana, ya tujuan diantaranya adalah ingin menasehati, tapi secara tidak langsung memvonis, tidak langsung menghukumi. Wal hilmi, tentunya dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan. Kemudian wa nasyrul ilmi, tujuannya untuk menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu tadi. Amal mumarah, kata beliau. Adapun debat kusir, ini perbedaannya. Debat kusir itu dibangun di atas tahajjujin waria, bantah-bantahan. Itu debat kusir. Pasti kalau udah ada bantah-bantahan, kita mengatakan begini, langsung dia bantah. Kita katakan begini, dia bantah lagi. Itu namanya debat kusir. Waria, di sana akan muncul ria. Akan melihatkan, menonjolkan dirinya. Jangan sampai saya kalah ini. Jangan sampai saya kalah ini. Saya harus bantah terus. Muncullah ria. Walaghat, kata beliau, akan muncul kekacauan. Pasti kacau. Itu konsekuensi dari debat kusir. Pasti kacau. Diskusi majelis itu pasti kacau. Kalau sudah kelihatan kacau, ini bisa dipastikan debat kusir namanya. Lalu kemudian kata beliau, wal mughalabah, debat kusir itu tujuannya pasti untuk menang-menangan. Bagaimana saya bisa menang dan mengalahkan dia. Inilah perbedaan antara munazarah tadi. Kemudian debat kusir itu selain daripada apa yang sudah saya sebutkan, waqtiyal, pasti lawan bicaranya akan melakukan tipu-tipu muslihat. Dia akan bermain kata-kata, dia akan gunakan kata gini, dia mutar-mutar supaya teman debatnya ini nggak paham apa yang dia ucapkan. Seakan-akan apa yang dia ucapkan itu suatu hal yang ilmiah sekali gitu. Dia udah bermain kata-kata. Akan muncullah tipu-tipuan di dalam berbicara. Wasyahna, udah pada akhirnya hasil daripada debat kusir itu permusuhan. Syahna, muncul permusuhan. Wal mujarah, pamer kepandaian, pamer kepintaran, pamer hafalan, pamer seakan-akan saya ini orang yang banyak mentalaah kitab loh. Kitab-kitab para ulama itu saya sudah baca semua. Pamer. Kenapa? Karena dalam debat kusir itu kita akan menyebutkan dalam kitab ini, ulama ini, begini, begitu seterusnya. Fahdharha, kata beliau, hati-hati, hindari itu semua. Wahdhar fa'ilaha, dan hindari orang yang suka debat kusir ini. Selain kita menghindari debat kusir, dan kata beliau di sini, hindari orang yang melakukan debat itu. Udah jangan lagi diajak diskusi, karena nggak akan pengaruh di diskusi itu. Ujungnya, akhirnya akan muncul debat kusir tersebut. Kalau itu sudah kita lakukan, kita hindari debat kusir, kita hindari pelakunya, taslam minal ma'sam wa hatkil maharim. Kata beliau, engkau akan selamat dari dosa dan engkau akan selamat dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau debat kusir kan akan muncul dosa satu, dosa yang berikutnya. Akan muncul dosa dalam perdebatan itu. Akan muncul permusuhan. Lalu kemudian akan muncul dengki, iri, dan seterusnya. Maharim, terjadi keharaman di situ. Rasul melarang. Dalam hadisnya Nabi SAW melarang debat kusir. Tidak boleh. Bahkan Rasul SAW menasihati kita, andai kata kita sekalipun di atas kebenaran, kita tahu bahwa dalam diskusi itu yang benar ada pada pihak kita, kita tahu. Tapi kita lihat sepertinya ini memang tidak ada itikat baik untuk diskusi. Sepertinya terus membantah. Udah sampai pada tingkat ini adalah debat kusir, kata Rasulullah, tinggalkan. Udah tinggalkan. Walaupun kita dalam kondisi benar. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu didatangi oleh seorang laki-laki. Tidak disebutkan di sini laki-lakinya siapa namanya, tapi intinya laki-laki itu ingin berdebat, ingin mendebat seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Ara'aita, kalau kata para ulama, kalau sudah ada kata ara'aita, bagaimana pendapatmu? Kalau begini bagaimana pendapatmu? Kalau begini bagaimana pendapatmu? Biasanya kata para ulama, kalau sudah menggunakan uslub
gaya bahasa ara'aita seperti itu, kata beliau, ij'al ara'aita fil Yaman. Kamu kalau udah mulai ara'aita seperti ini, udah jadikan ara'aitamu itu taruh di Yaman sana. Karena ada satu suku di Yaman itu memang sukanya debat. Nah, letakkan ara'aitamu itu di sana. Pergi kamu ke sana. Kalau mau pengen debat di sana aja. Jangan di sini. Ini sikap yang tegas dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga satu permasalahan yang ditanyakan, tapi pertanyaan itu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaan yang pertama saja sudah kebaca oleh seorang alim itu. Kata beliau, "Inda basa'ala ahlul Iraq." Penduduk Irak, sebagian penduduk Irak ketika itu bertanya tentang darah ba'udah, damil ba'udah, darahnya nyamuk. Bertanya tentang hukum darah nyamuk. Wa hal yajuzu qatlul ba'udah? Apakah boleh membunuh nyamuk yang sudah kenyang, yang ada darahnya itu? Faqala, seorang alim itu menjawab, subhanallah. Kaget. Pertanyaan yang seperti itu ditanyakan. Sebenarnya pertanyaan itu hanya sekedar untuk mendebat saja. Langsung kaget seorang ulama itu. Subhanallah. Ahlul Iraq yaqtuluna ibna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu kan penduduk negeri Irak. Ketika kalian menumpahkan darah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah itu kalian permasalahkan, tidak pernah kalian tanyakan kepada kami. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain, itu kan mati terbunuh, darahnya tertumpahkan di negeri Irak. Tidak pernah kalian permasalahkan itu, tidak pernah kalian datang kepada para ulama untuk bertanya bagaimana kejadian ini, apa yang harus kami lakukan. Darah ba'udah, darah nyamuk, yang itu adalah perkara yang kecil, dia hanya perkara yang remeh, tidak banyak. Darah nyamuk kan tidak banyak. Itu yang kalian tanyakan kepada kami. Ya, sebenarnya beliau, para ulama ini sudah tahu arahnya kemana nanti ini. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, udah itu arahnya akan kepada debat kusir. Ditinggalkan oleh beliau. Baik, poin yang berikutnya. Adab yang berikutnya yang dimiliki atau perhiasan yang berikutnya yang hendaknya menghiasi penuntut ilmu, yang ke-41 adalah mudzakaratul ilmi. Mudzakaratul ilmi. Mudzakara itu mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah kita pelajari atau ilmu yang sudah kita dapatkan, kita ingat-ingat kembali. Dia seperti diskusi juga. Seperti diskusi. Tapi kalau diskusi ini bedanya adalah kita belum tahu informasi ilmu itu secara valid. Nah, kita ajak diskusi gitu. Atau kita ingin menyampaikan satu ilmu yang benar kepada seseorang dalam bentuk diskusi. Tapi kalau mudzakara ini, ilmu itu sudah ada pada diri kita. Ilmu itu sudah kita pelajari, ilmu itu sudah ada sudah kita hafal atau sudah pernah kita pelajari gitu. Nah, kita lakukan mudzakara. Mudzakara ini kita ingat-ingat kembali. Bisa jadi mengingat-ingat ilmu itu, bertanya pada diri sendiri atau bertanya dengan orang lain. Dan ini biasa dilakukan oleh para penuntut ilmu yang mereka kurang bisa fokus di dalam menuntut ilmu. Jadi bukan karena tidak bisa fokus, bukan karena tidak bisa konsentrasi, tapi karena terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena ada sebagian mahasiswa itu sudah menikah, ada sebagian mahasiswa itu yang sudah punya anak, tentu konsentrasinya akan terbagi-bagi, terpecah-pecah. Mana lagi kalau dia tinggalnya jauh dari kampusnya ada di Jakarta misalnya, dia tinggalnya di Bekasi. Di perjalanan aja antara Bekasi ke Jakarta itu menghabiskan waktu yang panjang gitu. Nah, dia punya temannya itu orang yang fokus sekali belajar, konsentrasi. Belum menikah, tinggalnya pun ngekos dekat kampusnya. Ini kan menunjukkan bahwa ini mahasiswa betul-betul fokus dalam belajar gitu. Nah, biasanya
teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa kita dulu waktu masih kuliah yang tidak fokus, yang jauh tempat tinggalnya, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ketika datang masa-masa ujian, mereka kan gak mungkin dibebankan untuk membaca satu kitab dan harus dihafal tuh satu kitab, udah gak mungkin. Makanya teman-teman kita yang sudah terpecah konsentrasinya karena pekerjaan, karena keluarga, karena anak dan seterusnya, biasanya dia datang kepada mahasiswa-mahasiswa atau teman-temannya yang fokus tadi. Ditanya, kamu punya ringkasan enggak? Oh punya. Boleh enggak saya fotokopi? Difotokopi, kemudian dia pelajari. Nah, kemudian setelah dia pelajari, dia hafal. Ternyata karena memang konsentrasinya udah buyar gitu, masalahnya udah banyak, dihafal pun kadang hilang lagi. Nah, ketika dia datang ke temannya, dia ajak diskusi. Biasanya dengan diskusi itu lebih cepat pahamnya dan lebih cepat hafalnya. Makanya kata para ulama, diskusi yang bentuknya mudzakarah ya. Ini harus bisa dibedakan tadi nih, mudzakarah dengan munazarah. Kalau tadi munazarah diskusi yang berbeda dengan sifatnya poin yang mudzakarah ini. Mudzakarah itu sebenarnya ilmunya sudah ada pada diri kita, tapi kita ingin lebih memantapkan lagi hafalan kita, lebih memantapkan lagi pemahaman kita. Kita ajak diskusi diri kita sendiri. Misal kita membaca satu permasalahan, satu bab. Setelah kita pelajari, setelah kita hafal beberapa perkataan-perkataan ulama terkait itu, kita tutup lagi bukunya. Nah, kita tanya diri kita, bagaimana pendapat para ulama dalam masalah ini? Kita jawab sendiri. Oh begini. Ada pendapat ulama yang menguatkan ini. Hadis Nabi SAW menguatkan ini. Ini namanya mudzakarah. Nah, untuk ilmu harus memiliki sifat yang seperti ini. Jadi dia sudah pelajari satu masalah, satu bab, dia pelajari ada misalnya 3 halaman, dia baca 3 halaman itu 1, 2, 3, 4, 5, dia tutup. Dia tutup, munculkan pertanyaan-pertanyaan itu, yang pertanyaan itu bertanya pada diri sendiri. Kemudian dia jawab sendiri. Itu namanya mudzakarah. Biasanya itu akan lebih cepat di dalam menerima dan menghafal serta memahaminya. Atau bisa juga kata para ulama, mudzakarah itu bersama teman kita dengan orang lain. Misal habis kajian, kita belajar pada seorang ustadz misalnya. Habis kajian besok atau 2 hari berikutnya, kita ingin mencoba nih sejauh mana pemahaman saya terhadap kajian ustadz yang 2 hari yang lalu. Dia ajak temannya diskusi mudzakarah. Masih ingat enggak 2 hari yang lalu ustadz kita membahas tema A, B, C. Saya udah agak lupa ini. Tema tentang apa itu? Oh, tentang permasalahan puasa misalnya. Apakah ibu hamil atau ibu yang menyusui wajib baginya mengqadha atau wajib baginya membayar fidyah saja? Nah, itu kan permasalahannya. Itu misalnya ingin dibahas. Itu biasanya kita bertanya kepada teman kita atau teman kita bertanya pada kita, kita akan jawab. Kalau tidak salah ketika itu ustadznya mengatakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini cukup hanya membayar fidyah. Kenapa cukup membayar fidyah? Karena dikuatkan oleh pendapat seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat ahli tafsir ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu kan bisa muncul ungkapan-ungkapan seperti itu, pembicaraan-pembicaraan seperti itu yang keluar dari lisan seseorang, tentunya ketika dia mendengarkan atau membaca, lalu kemudian diulangi lagi dengan mudzakarah itu, bertanya dengan temannya untuk mendatangkan kembali atau menyegarkan kembali ilmu yang sudah kita dapatkan. Inilah perlunya mudzakarah tersebut. Mudzakaratul ilmi kata para ulama. Dan ini beda dengan mutala'ah. Lebih hebat lagi kata para ulama mudzakarah daripada mutala'ah. Mutala'ah itu ya kita membaca seperti biasa kita baca buku, kita baca satu permasalahan dalam agama, satu permasalahan A misalnya kita baca terus. Itu beda hasilnya dengan seseorang setelah dia baca dia mudzakarahkan lagi. Bahasa kita apa nih mudzakarah berarti? Hah? Bahasa Indonesianya apa berarti? Diskusi juga ya? Iya atau tidak?
Misal begini, saya gambarkan. Tapi saya nggak tahu terjemahan Indonesianya apa mudzakarah ini, bingung menerjemahkannya. Karena hampir mirip mudzakarah, munazarah. Jadi mudzakarah ini begini. Dia baca satu permasalahan dalam agama, dia baca selesai permasalahan itu. Nah, ketika sampai di situ, sampai pada titik itu, ini belum disebut dengan mudzakarah. Ini namanya mutalaah. Dia hanya mentalaah doang. Dia telaah permasalahan dalam satu agama, dalam satu permasalahan dalam agama. Ini baru mutalaah ini. Cuma baru melihat ditelaah doang. Nah, ketika dia sampai pada titik berdiskusi pada dirinya sendiri, atau dia berdiskusi dengan teman yang juga membaca permasalahan yang sama, ditanya teman gitu, kamu udah baca permasalahan yang A ini? Sudah? Itu coba kamu ringkas dulu. Apa kira-kira poin-poinnya? Dia jawab A, B, C, D, seterusnya. Ini namanya mudzakarah. Dalam bahasa Indonesia kita apa itu? Hah? Apa dalam bahasa Indonesianya? Saya kira sih diskusi juga gitu. Diskusi. Tapi ini beda diskusi pada poin yang sebelumnya tadi. Karena diskusi ini adalah diskusi yang kita sudah pelajari, ilmu itu sudah ada pada diri kita. Inilah bedanya mudzakarah dengan munazarah tadi. Munazarah. Baik. Beliau mengatakan di sini, tamatta' ma'al busara bil mudzakara wal mutarahah. Bersenang-senanglah, kata beliau di sini mengatakan Syekh Bakar Abu Zaid, bersenang-senanglah kalian ketika bersama dengan busara. Busara ini adalah ahli ilmu, seorang ustadz, seorang kiai misalnya. Bersenang-senanglah ketika kalian bersama mereka. Ketika kalian duduk bersama mereka, dengan apa kita bersenang-senang bersama mereka? Para ustadz kita, para guru kita, bil mudzakarah, dengan kita bermudzakarah tadi, berdiskusi tadi. Wal mutarahah, mutarahah itu saling melemparkan pertanyaan. Kita saling melemparkan, kita tanya teman kita tanya lagi pada kita, untuk menguatkan hafalan kita, untuk menguatkan suatu permasalahan yang sudah kita baca. Dan itu biasanya akan lama hilangnya pada diri kita, dibandingkan kalau kita hanya sekedar punya masalah, lalu kita baca masalah itu, sudah kita temui jawabannya, itu 2-3 hari, paling lama seminggu lupa lagi. Bisa dipastikan. Bisa dipastikan kalau kita hanya mutalaah di satu permasalahan, sudah kita baca ini, lalu tidak kita mudzakarah kan, itu seminggu, paling lama sebulan, coba tanyakan lagi, lupa. Kemarin sebulan yang lalu saya baca apa ya? Permasalahannya apa ya? Oh, permasalahannya ini. Terus intinya apa dari permasalahan itu? Lupa kita. Tapi ketika kita baca suatu permasalahan atau kita mendengarkan ceramah seorang ustadz, poin yang disampaikan oleh ustadz itu permasalahannya begini, lalu kemudian besoknya kita diskusikan lagi, kita ngobrol lagi dengan teman kita, kita ingatkan lagi dengan pelajaran yang pernah kita dapatkan dari ustadz kita tersebut. Nah, diskusi ini disebut dengan mudzakarah. Fa innaha fi mawatini tafuqul mutala'ah. Karena mudzakarah ini adalah suatu perkara yang dikatakan lebih baik daripada mutala'ah membaca biasa. Wa tashhadu adz-dzihn. Mutala'ah ini bisa mengasah otak kita. Itu otak kita akan dipaksa untuk berpikir. Kalau dengan mudzakarah tadi, kadang kita bertanya pada diri sendiri gitu. Nah, kita nanti akan berusaha untuk mempekerjakan otak kita gitu. Otak kita paksakan untuk berpikir. Itulah disebut oleh para ulama mengasah otak. Dengan mudzakarah itu bisa mengasah kecerdasan otak seseorang. Wa tuqawwidz dzakirah, dan akan menguatkan hafalannya. Akan menguatkan hafalannya. Multaziman lil insaf wal mutalatafah, dan seterusnya. Baik, para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang diwaspadai oleh beliau. Wa kun ala hadar. Tapi hati-hati, kata beliau. Hati-hati dalam mudzakarah tersebut. Jangan sampai mudzakarah yang terjadi takshifu awwar man la yasduq. Jangan sampai mudzakarah kita itu malah menyingkapkan
Kita membuka tabir, kita singkapkan tabir seseorang itu yang dengannya akan terlihat aibnya gitu. Kita berdiskusi dengan teman. Nah, kita tahu teman kita ini juga sudah membaca permasalahan yang sama yang sudah kita kuasai. Orang kita satu majelis kok gitu. Nah, kita tanya nih, ingin diskusi dengan teman kita. Kita mencoba untuk menguatkan hafalan kita tadi, menguatkan penguasaan kita terhadap satu masalah. Ini benar-benar kita sudah kuasai itu belum gitu. Nah, kita mulailah diskusi. Kata para ulama, jangan sampai diskusi kita dengan teman itu malah apa yang kita lakukan itu seakan-akan kita ingin menyingkap aib seorang teman tadi gitu. Wah, ternyata teman saya ini selama di majelis dia cuma nongkrong doang, duduk doang di majelis, tapi sebenarnya dia nggak paham. Nah, jangan sampai diskusi atau mudzakarah kita tadi terlihat menjadikan teman kita itu terlihat aibnya gitu. Jangan kita tanyakan perkara-perkara yang terlalu sulit, perkara-perkara yang mungkin hanya ustadz saja yang bisa menjawabnya. Tapi giliran dia nanya ke kita, pertanyaannya yang gampang-gampang. Nah, itu harus dihindari. Fa in kanat ma'a qasirin fil ilmi baridiz zihni fahiya da'un wa munafarah, kata beliau. Karena kalau kita berdiskusi, kita kan tahulah teman-teman kita, atau kita juga tahu kemampuan kita. Teman kita itu ada kemampuannya dalam memahami satu pelajaran memang agak lambat. Kita tahu. Jangan dipaksakan untuk bermunazarah dengan dia. Cari teman yang selevel dengan kita. Kita pengen menguji penguasaan kita. Coba deh kamu tanya saya ya. Gitu. Yuk, atau kita saling tanya-tanyaan nih satu permasalahan. Kan besok mau ujian nih. Dalam mata pelajaran ini misalnya. Ayo kita tes dulu, tanya. Nah, silakan. Kalau kita tahu bahwa teman munazarah kita ini, mohon maaf, anggaplah tidak terlalu selevel dengan kita, tingkat hafalannya, tingkat pemahamannya, ya kita cari yang selevel. Jangan sampai nanti dari diskusi itu kita malah membeberkan aibnya dan diketahui oleh orang, apalagi kita ceritakan kepada orang lain. Oh, si fulan itu ternyata hanya sekedar duduk di majelis, tapi dia tidak paham sesuatu apapun yang disampaikan oleh ustadznya. Ini tidak baik dalam bermunazarah. Dan ini disebutkan daun, ini penyakit atau hal-hal yang menjadikan orang lain sebel dengan kita. Kadang ada orang seperti itu, terlalu memaksakan. Dia pengen menunjukkan bahwa dirinya ini, saya ini menguasainya gitu. Ayolah tanya saya. Nah, giliran dia bertanya, tanyalah suatu perkara-perkara yang menyulitkan, yang susah, sehingga lawan mudzakarahnya tadi itu jadi sebel. Nah, ini hal yang tidak beradab. Ini adalah kekurangan adab yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita ini dengan poin yang terakhir dari pertemuan kita ya, karena masih ada beberapa poin lagi yang belum kita baca, yaitu poin yang ke-42. Di antara perhiasan yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah ya'ishu bainal kitab was sunnah wa ulumiha. Hendaknya penuntut ilmu itu dia berinteraksi, hidup bersama kitab itu adalah Al-Quran maksudnya, was sunnah itu maksudnya adalah hadis Nabi SAW, wa ulumiha itu maksudnya adalah penjelasan para ulama terkait dengan Al-Quran yang dibaca dan hadis Nabi SAW. Jadi ini harus ada pada penuntut ilmu. Apa itu? Landasan dia beragama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Tidak cukup hanya dua ini saja. Hati-hati. Tidak cukup. Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini butuh penjelasan. Siapa yang menjelaskan ini? Para ulama. Ulama-ulama soleh kita terdahulu, yaitu sahabat Nabi SAW, yang mereka paham betul dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Atau mungkin tidak ada penjelasan para sahabat dari dua landasan ini. Kita lihat ada enggak penjelasan tabi'in, generasi setelah sahabat.
Kalau juga tidak ada, maka lihat penjelasan atba'ut tabi'in, generasi emas, generasi ketiga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita dapatkan kesalahan-kesalahan terjadi di tengah-tengah umat itu adalah ketika meninggalkan salah satu dari dua landasan beragama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi tidak hanya di zaman kita. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman orang-orang soleh terdahulu sudah terjadi perkara ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Apa yang semisal dengan Al-Qur'an? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW menegaskan, sungguh aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu hadis Nabi SAW. Ini dua pusaka yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Ini dua pusaka yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Nanti kata Nabi SAW, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Akan ada nanti kata Nabi SAW, hampir-hampir, bahkan dalam riwayat lain mengatakan ya akan ada seorang laki-laki yang dalam kondisi kenyang duduk dia di atas arikah. Arikah itu apa kita terjemahkan arikah ini? Alal araiki yattaqiun. Apa itu? Apa arikah? Sofa. Bisa terjemahkan sofa. Kalau orang Arab dulu dia duduknya bukan di sofa ya, di karpet, kemudian ada bantal-bantalannya, nyender-nyender begini. Itu arikah namanya. Nah, kata Rasulullah SAW, akan ada nanti laki-laki dalam kondisi dia kenyang, duduk nyantai di atas sofanya. Yaqul, lalu dia berkata, alaikum bihadzal Qur'an. Kalian berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Fama wajadtum fihi halalan fa'ahilluhu. Kalau kalian mendapati dalam Al-Quran itu perkara yang dihalalkan, maka halalkanlah. Seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan akan ada nanti dari umat Nabi SAW yang akan meninggalkan hadis Nabi SAW. Jadi berpegang teguh hanya kepada Al-Quran saja gitu. Jadi hadis Nabi SAW itu dikesampingkan. Nah, dikesampingkan di sini kata para ulama, ada yang menolak hadis Nabi itu keseluruhannya. Ada yang menolak hadis Nabi itu hanya sebahagiannya. Ada yang menolak hadis Nabi SAW itu hanya sebagian kecil. Yang seperti hadis-hadis ahad. Ada sebagian kelompok yang menolak hadis-hadis Nabi SAW yang periwayatannya itu diriwayatkan oleh satu orang. Disebut dengan hadis ahad. Hadis itu kan banyak model, ada macam-macamnya. Ada hadis masyhur, ada hadis ahad, dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, ada sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka itu menolak hadis-hadis ahad. Padahal hadis-hadis ahad ini banyak sekali menjelaskan tentang permasalahan akidah. Hadis-hadis ahad ini banyak sekali menjelaskan tentang perkara-perkara azab kubur, nikmat-nikmat kubur, perkara-perkara huru-hara yang terjadi di hari kiamat. Itu banyak yang meriwayatkannya cuma satu sahabat saja. Nah, mereka mengira, wah ini satu sahabat, ini kurang kuat. Maka ketika mereka melihat karena satu saja yang meriwayatkan dari sahabat, mereka menolak hadis itu. Akibatnya fatal sekali. Mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur, tidak percaya dengan kenikmatan kubur, nggak percaya dengan kejadian-kejadian hari kiamat. Nggak percaya. Kenapa? Karena hadis yang meriwayatkan itu cuma satu orang sahabat. Oleh karenanya para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, penuntut ilmu, dua pusaka ini tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh hadis Nabi. Makanya para ulama mengatakan tafsir yang terbaik adalah ketika ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran lagi. Disebut dengan tafsir Quran dengan Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Ini adalah tafsir yang terbaik. Misal,
Allah SWT mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini kan sering kita baca nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa tafsiran jalan yang lurus itu? Tafsiran jalan yang lurus itu ditafsirkan oleh Allah di ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tafsirannya. Ini disebut oleh para ulama tafsir ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lagi. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Ada tingkatan yang ketiga adalah tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Jadi sahabat yang menafsirkan itu. Ada ayat Al-Quran ditafsirkan oleh tabi'in. Ada tingkatan yang terakhir, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, lalu bahasa Arab itu dijelaskan lagi dengan bahasa Arabnya lagi gitu. Ini tingkatan yang terendah gitu. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab biasa begitu. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak cukup kata para ulama hanya berpegang dalam beragama ini Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis tanpa dipahami oleh para ulama. Karena bahaya ketika kita baca Al-Quran lalu kemudian kita tidak mendapatkan penjelasannya dari para ulama, kita mencoba untuk memahaminya sendiri, fatal, bahaya sekali. Bahkan ada ungkapan para ulama mengatakan, ketika seseorang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran sendiri, jika ada seseorang yang ingin atau mencoba untuk menafsirkan Al-Quran, dia tidak buka penafsiran-penafsiran para ulama, dia baca terjemahannya. Setelah dia baca terjemahannya, apa ini maksudnya ya? Oh, maksudnya mungkin begini. Kata para ulama, andai kata betul yang dia tafsir kata itu, andai kata itu betul benar, kata dibuka kita para ulama, benar apa yang dia tafsirkan, tetap apa yang dilakukannya itu salah kata para ulama. Ini kewaspadaan yang luar biasa yang diberikan, rambu-rambu diberikan oleh para ulama kepada kita. Ketika kita mencoba untuk menafsirkan Al-Quran, yang kita baca itu terjemahannya, lalu kita tafsir sendiri, ternyata kebetulan benar tafsiran itu. Ini disebut dengan kesalahan, walaupun benar. Apalagi tafsiran yang kita lakukan itu ternyata salah dan keliru, keluar daripada penjelasan para ulama. Itu double lagi kesalahannya. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh ketika seseorang menafsirkan Al-Quran yang keliru, menafsirkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keliru. Tapi mungkin tidak sempat kita contohkan satu persatu kesalahan-kesalahan itu. Intinya kita bisa dan melihat betapa banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Coba kita tanyakan, pasti mereka akan mengatakan dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis Nabi SAW, ada kok hadisnya. Padahal kalau kita lihat sejarah umat yang terbaik, umat terbaik pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Di zaman sahabat kita lihat, nggak ada perkara itu. Di zaman tabi'in, nggak ada. Ulama-ulama tabi'in, ulama 4 mazhab tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah kita dapatkan. Tapi kok ada di zaman kita? Dan anehnya ada di zaman kita, dianggap itu adalah perkara agama, dianggap itu adalah merupakan ibadah, dan dia bisa mendatangkan dalilnya. Bisa dia datangkan dalilnya. Bisa dia cari pendapat ulama untuk menguatkan suatu ritual ibadah yang dia lakukan. Padahal ritual ibadah itu tidak ada di zaman orang-orang soleh kita terdahulu. Ini kan bahaya dalam beragama seperti ini. Ini kan memaksakan diri untuk mencari pembenaran terhadap suatu ritual yang sudah mendarah daging atau mungkin sudah diwariskan oleh nenek moyangnya gitu. Tapi gimana caranya untuk mempertahankan ini? Dipaksakanlah untuk cari dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Ternyata dalil dari Al-Quran dan hadis yang dia datangkan itu tidak sama sekali para ulama menjelaskannya, menafsirkannya seperti yang dia tafsirkan. Ini harus menjadi suatu pemahaman yang kuat bagi kita, yang harus menjadi prinsip dasar bagi kita, bahwa kita beragama
harus berlandasan Al-Quran, hadis, namun dipahami oleh para ulama-ulama soleh kita terdahulu. Jika apa yang kita pahami dari Al-Quran dan hadis ternyata tidak dipahami oleh para ulama kita, maka sebaiknya kita tinggalkan perkara itu. Kita kembali lagi kepada perkara apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu, yang sudah terjamin tempat mereka. Sahabat Nabi SAW, kebenaran pada mereka sudah terjamin karena mereka sudah meninggal dunia. Adapun kebenaran yang ada pada ustadz kita, pada kiai kita, kepada syekh kita, itu kebenaran yang mungkin kita dapatkan sesaat, informasi yang kita dapatkan sesaat itu belum tentu kebenaran itu valid datangnya dari Nabi SAW yang diwariskan oleh para sahabat Nabi SAW. Demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, yang dengannya kita bisa beramal, yang dengannya kita bisa memantapkan lagi cara beragama kita, yang dengannya kita bisa mengikuti jejak Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi SAW di surganya, di surgatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.